Akhir Mei lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan World Statesman Award dari Yayasan Appeal of Conscience Foundation. Lembaga asal New York, Amerika Serikat ini menilai Presiden SBY berhasil menjaga demokrasi, meningkatkan toleransi beragama dan hak asasi manusia di Indonesia. Namun penghargaan tersebut ditolak oleh kalangan penggiat HAM dan korban intoleransi beragama. Seperti apa penolakan mereka? Rio Rizalino dan Mahfud Effendi menyusun laporannya untuk Anda. Wajah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu sumringah ketika menerima penghargaan World Statesman Award di New York, Amerika akhir Mei lalu. Senyum merekah di wajah SBY yang sumringah. World Statesman Award adalah penghargaan dari Appeal of Conscience Foundation. Penghargaan ini diberikan kepada kepala negara yang dianggap berhasil mengembangkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan hak-hak manusia di negaranya. Dalam 9 tahun terakhir, kiprahnya dalam kawasan membantu menciptakan lingkungan kawasan yang lebih baik, ikut menciptakan dialog antar peradaban, melakukan upaya-upaya dalam negeri untuk memajukan demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan juga memastikan satu kehidupan keberagaman yang baik. Tapi penghargaan internasional menimbulkan kontroversi di Indonesia. Kalangan pegiat HAM serta korban diskriminasi dan intoleransi beragama di Indonesia menilai SBY tidak pantas menerima penghargaan tersebut, sebab angka kekerasan atas nama agama marak di Indonesia. Di banyak daerah, di banyak provinsi lainnya, kasus yang sama terjadi dan polanya sama. Kaum minoritas Kristiani kesulitan mendirikan rumah ibadah karena hambatan-hambatan, serangan-serangan dilakukan oleh kelompok intoleran dengan macam-macam alasan. Salah satu contohnya adalah yang dialami oleh jemaat GKI Taman Yasmin di Bogor. Sudah 3 tahun mereka tidak bisa beribadah di gerejanya karena disegel pemerintah Kota Bogor. Pemerintah pusat melalui Mahkamah Agung sudah menyatakan kalau gereja jemaat GKI Taman Yasmin sah secara hukum, tapi pemerintah Kota Bogor tetap tidak membuka segel di gereja tersebut. Setiap hari Minggu, massa intoleran selalu menghalang-halangi ibadah mereka. Ini bukan masyarakat Taman Yasmin, ini masyarakat dari luar Kota Bogor yang diorganisir untuk datang setiap hari Minggu pagi untuk mencegah jemaat GKI Yasmin beribadah. Dan merekalah yang selalu sejak awal membuat sebuah logika-logika fitnah bahwa ada penipuan dan kasus-kasus lain sehingga tidak pantas GKI Yasmin didirikan di sana. Sayangnya, itu yang kemudian diulang-ulang oleh para pejabat negara ini. Selain GKI Taman Yasmin di Bogor, jemaat Kristen di tempat lain juga menerima perlakuan yang sama. Gereja mereka disegel, bahkan ada yang dirobohkan. Nasib jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak kalah memilukan. Belum hilang dari ingatan peristiwa Cikesik yang menewaskan 3 orang jemaat Ahmadiyah. Dari hal yang paling sederhana, penganut Ahmadiyah kerap mendapatkan diskriminasi. Ada saudara-saudara kami yang juga merasa tertekan, ya. Terutama anak-anak sekolah, ya, yang ketika diperlakukan tidak wajar oleh misalnya kawan-kawannya atau oleh guru-gurunya misalnya, ya. Nah itu tentu bagi mereka satu hal yang menyulitkan bagi mereka. Selain di Cikesik, jemaat Ahmadiyah di sejumlah daerah lainnya juga jadi incaran massa intoleran. Masjid mereka disegel, rumah-rumah mereka dibakar, penganutnya diusir dari kampung halamannya. Seperti saudara-saudara kami yang di Lombok, ya, Mataram, sudah 7 tahun mereka masih tetap tinggal di penampungan di Transito yang setiap keluarga itu hanya dibatasi oleh kain-kain bekas, ya kan? Bayangkan satu keluarga dan keluarga lain itu hanya berbatasan dengan
kain-kain bekas itu kan tidak manusiawi sebenarnya. Staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teguh Faisah Syah menyatakan Presiden mengakui masih ada kasus-kasus intoleransi di Indonesia dan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Ada keterbatasan dari sisi pemerintah, kita bisa mengambil tindakan, tapi secara hukum katakanlah apabila kelompok-kelompok yang bersikap di luar melanggar hukum, apabila ada fakta-fakta di lapangan yang mendukung ke arah sana, tentunya tindakan hukum dilakukan. Seperti kita maklumi dalam kasus Cikesik misalnya, ada tindakan hukum yang dilakukan. Namun kemudian berbicara mengenai kepuasan di dalam masyarakat atas tindakan hukum tersebut, ada keterbatasan dan kita tidak bisa mengintervensi proses hukum. Namun satu yang jadi catatan kelompok pegiat HAM dan korban, pemerintah cenderung lamban dan tidak melakukan pencegahan terhadap setiap peristiwa yang menimpa kelompok minoritas di Indonesia. Saya kok merasa ada kecenderungan pemerintah ini menganggap kasus-kasus ini sebagai kasus yang kecil. Gitu. Misalnya dia katakan negeri kami ini negeri yang toleran, ya memang ada kasus-kasus, tapi kasus-kasus itu masih bisa kita antisipasi, masih bisa kita handle, tapi mereka nggak pernah menunjukkan kasus apa sih yang dimaksud itu, dan tidak pernah menunjukkan apa yang dilakukan. Jadi saya melalui Tempo TV ini ingin mengatakan, menyampaikan ke Pak Presiden ya, Pak SBY, bahwa ya inilah permasalahan yang sedang kami hadapi di lapangan. Mohon beliau itu kemudian sesuai dengan komitmen beliau setelah menerima award itu untuk ya menangani masalah-masalah seperti ini. Oleh karena itu terakhir pertanyaan saya adalah, apakah negara ini masih akan mau untuk berpegang pada putusan Mahkamah Agung ini atau berpegang pada tuntutan kelompok-kelompok ini? Apakah negara ini masih akan mengikuti Ombudsman Republik Indonesia dengan logo Garuda ini, ataukah akan mengikuti apa maunya kelompok-kelompok ini? Penghargaan World Statement Award yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai kritik di Indonesia. Salah satunya datang dari teolog dan dosen filsafat Frans Magnus Suseno. Dia mengirim surat protes ke Yayasan Appeal of Conscience Foundation yang memberi penghargaan tersebut ke Presiden SBY. Seperti apa isi suratnya? Rio Rizalino bertemu dan berbincang dengan Frans Magnus Suseno dan menyusun laporannya untuk Anda. Saya membaca di media bahwa sebuah yayasan Appeal of Conscience Foundation mau memberikan award kepada presiden kita dengan alasan jasanya dalam menjamin kebebasan beragama dan memajukan toleransi. Dan rencana mereka itu terus terang saja membuat saya marah. Karena mereka tidak bertanya pada orang-orang yang bersangkutan. Tidak ada perwakilan minoritas-minoritas yang bersangkutan yang ditanyai, lalu mereka memberi sebuah award seakan-akan di Indonesia tidak ada masalah. Ya, isinya kurang lebih bahwa saya mengecam bahwa mereka tidak bertanya
pada semua pihak yang bersangkutan di sini, terutama pada minoritas-minoritas sendiri. Dan saya sebutkan juga bahwa Presiden tidak pernah, seingat saya, mengatakan sepatah kata pun kepada bangsa bahwa minoritas-minoritas harus dihormati. Tidak pernah mengatakan sesuatu sesudah umat-umat Ahmadiyah dan Syiah diserang. Ada yang diusir, ada yang tidak bisa pulang, ada yang malah jadi terbunuh. Tidak pernah beliau mengatakan bahwa orang Ahmadiyah dan Syiah juga merupakan warga negara Indonesia. Mari kita hormati hak mereka atas keamanan dan ketentraman. Dan mari selama mereka di dalam rangka undang-undang dan peraturan, kita jamin juga mereka bisa hidup dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka, seperti setiap orang Indonesia lain. Tidak ada respons. Kesan saya, foundation itu tidak merespons apapun, tidak berani merespons itu. Sebetulnya saya tidak keberatan kalau para pembantu Bapak Presiden itu juga mengkritik saya. Kritik saya keras, ya biar saya dikritik keras, tidak apa-apa itu. Saya merasa bahwa hubungan antara umat-umat masih baik, jadi di situ ada toleransi. Kami Kristiani kalau ada masalah justru pergi ke NU atau juga ke Muhammadiyah. Dengan mereka kita bisa membicarakan masalah. Tidak berarti selalu sama pendapat. Yang menjadi masalah bahwa negara tidak melakukan kewajibannya. Dan menurut saya kewajibannya itu pada dasarnya 2 atau kalau mau 3. Yang pertama, hukum harus dijalankan. Kita ini sebuah negara hukum, itu salah satu keyakinan paling dasar para founding fathers. Yang kedua, negara tidak boleh mengizinkan sama sekali kekerasan atas nama agama, dan kalau terjadi harus ditindak dan para pelaku dihukum. Yang ketiga juga ada dari negara, dari para pimpinan negara, masyarakat berhak mendapat petunjuk dan pencerahan, dan dalam hal ini pendidikan agar minoritas-minoritas, kelompok-kelompok yang mungkin oleh mayoritas dinilai sesat tetap dihormati di dalam eksistensi. Nah, jadi masalahnya di pihak negara, sebetulnya tidak di pihak masyarakat.